Apakah Anda tahu tentang pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang? Apakah Anda pernah mendengar tentang dugaan eksploitasi anak di lingkungan ponpes tersebut? Apakah Anda penasaran tentang perkembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang? Jika ya, maka Anda harus menyimak video ini sampai habis. Kami akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan dan terbaru tentang polemik yang melibatkan ponpes kontroversial ini. Pondok Pesantren Al Zaitun adalah salah satu ponpes terbesar di Indonesia yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Ponpes ini didirikan oleh Panji Gumilang, seorang tokoh yang dikenal sebagai pengusaha, politisi, dan aktivis. Namun, di balik fasilitas dan prestasinya, ponpes ini menyimpan banyak masalah dan misteri. Sejak tahun 2023, ponpes ini telah menjadi sorotan publik karena berbagai dugaan ajaran menyimpang, penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong, hingga tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ponpes ini juga diduga mengeksploitasi anak-anak yang menjadi santrinya dengan cara memaksa mereka bekerja tanpa upah, membatasi hak-hak mereka, dan mengisolasi mereka dari dunia luar. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang dugaan eksploitasi anak di lingkungan Al Zaitun dan perkembangan kasus TPPU Panji Gumilang yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Pondok pesantren Al Zaitun memiliki sekitar 20.000 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tinggal di asrama-asrama yang tersebar di lahan seluas 1.200 hektar. Ponpes ini juga memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri yang cukup lengkap. Namun, di balik kemegahan dan kemewahan itu, terdapat dugaan bahwa ponpes ini mengeksploitasi anak-anak yang menjadi santrinya. Salah satu dugaannya adalah bahwa ponpes ini memaksa santrinya untuk bekerja tanpa upah sebagai tenaga kerja untuk mengelola berbagai usaha yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Menurut sejumlah saksi yang pernah menjadi santri Al Zaitun, mereka harus bekerja mulai dari pagi hingga sore hari dengan tugas-tugas seperti membersihkan asrama, memetik buah-buahan, memelihara ternak, membuat roti, menjahit pakaian, hingga mengoperasikan mesin-mesin pabrik. Selain itu, ponpes ini juga diduga membatasi hak-hak santrinya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Menurut saksi-saksi tersebut, kurikulum pendidikan di Al Zaitun sangat tidak standar dan tidak sesuai dengan kurikulum nasional. Mereka hanya belajar mata pelajaran agama dan bahasa Arab dengan metode menghafal tanpa pemahaman. Selain itu, ponpes ini juga diduga mengisolasi santrinya dari dunia luar dan mempengaruhi pikiran mereka dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut saksi-saksi tersebut, mereka tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga atau teman-teman mereka di luar ponpes. Mereka juga tidak boleh membaca buku, koran, majalah, atau media lainnya yang tidak disetujui oleh pihak ponpes. Mereka juga tidak boleh menonton televisi, radio, internet, atau media elektronik lainnya. Mereka juga tidak boleh keluar dari lingkungan ponpes tanpa izin dan pengawasan. Mereka juga harus tunduk dan patuh kepada Panji Gumilang sebagai pemimpin dan guru mereka. Mereka juga harus mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Panji Gumilang, seperti menganggap Indonesia sebagai tanah suci, menyamakan Panji Gumilang dengan Nabi Muhammad SAW, menghalalkan perzinahan dengan tebusan, dan lain-lain. Terkait kebenaran dari kesaksian tersebut, kami sendiri belum dapat memastikan kebenarannya. Sehingga kita tunggu saja kejelasan yang akan disampaikan pihak penyidik. Selain dugaan eksploitasi anak, Panji Gumilang juga tengah menghadapi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Kasus ini bermula dari laporan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada tahun 2023. Mahfud melaporkan Panji Gumilang atas dugaan adanya aliran dana mencurigakan di ratusan rekening bank milik Panji Gumilang dan yayasan-yayasan yang terkait dengan Al Zaitun. Mahfud juga melaporkan dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima oleh Al Zaitun dari pemerintah. Mahfud juga melaporkan dugaan kepemilikan tanah-tanah oleh Panji Gumilang dengan sertifikat palsu atau bermasalah. Berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri, ditemukan bukti-bukti bahwa Panji Gumilang memiliki aset-aset senilai triliunan rupiah yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Aset-aset tersebut antara lain adalah tanah-tanah seluas 200 hektar di Indramayu, tanah-tanah seluas 300 hektar di Bogor, tanah-tanah seluas 100 hektar di Bandung, tanah-tanah seluas 50 hektar di Jakarta,
tanah-tanah seluas 30 hektar di Bali, tanah-tanah seluas 20 hektar di Lombok, tanah-tanah seluas 10 hektar di Batam, tanah-tanah seluas 5 hektar di Singapura, rumah-rumah mewah di berbagai kota, mobil-mobil mewah, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, emas batangan, saham-saham perusahaan, dan lain-lain. Bareskrim Polri juga menemukan bukti-bukti bahwa Panji Gumilang telah melakukan pencucian uang dengan cara memindahkan aset-aset tersebut ke dalam nama-nama orang lain atau yayasan-yayasan yang dibentuknya. Kasus TPPU Panji Gumilang ini merupakan kasus yang sangat penting dan sensitif bagi bangsa Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyangkut hukum dan keadilan, tetapi juga menyangkut agama dan moral. Kasus ini juga tidak hanya menyangkut individu dan organisasi, tetapi juga menyangkut masyarakat dan negara. Kasus ini juga tidak hanya menyangkut masa kini dan masa lalu, tetapi juga menyangkut masa depan dan harapan.